Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu NAT secara lengkap. Jadi NAT biasa juga disebut dengan Network Address Translation. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dasar pengertiannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, NAT merupakan sebuah sistem untuk menghubungkan dari satu komputer ke dalam jaringan internet. Itu fungsi utamanya atau pengertian dasarnya seperti itu. Di dalam kita menggunakan NAT, apabila kita menggunakan jaringan lokal atau LAN, bagaimana caranya kita agar bisa terhubung ke jaringan internet? Nah, itu menggunakan NAT ini. Gitu. Atau biasanya disingkat. Apa itu NAT? Ya, ini penghubung antara IP private ke IP public. Intinya itu. Jadi untuk selanjutnya, IP private. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang NAT itu menghubungkan IP private ke IP public. Nah, sekarang bagaimana atau pengertiannya apa IP private itu? Jadi IP private itu biasanya juga disebut dengan IP lokal. Jadi IP lokal itu digunakan pada jaringan LAN saja atau jaringan lokal saja tanpa terhubung ke jaringan internet. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi atau perlu dipahami, di sini apabila kita menggunakan IP private, tidak dapat diakses melalui jaringan internet secara langsung. Jadi IP-IP tersebut hanya dikenali oleh jaringan-jaringan lokal saja. Apabila sudah terkoneksi ke internet, dia akan tidak dikenali IP tersebut. Nah, untuk selanjutnya, alamat berapa saja yang termasuk dalam IP private. Nah, itu ada 3 kelas seperti biasa. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk aturannya, kalau kita menggunakan IP private itu antara 10.001 sampai dengan 10.255, 255, 254 untuk kelas A-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan IP private kelas B, itu kita menggunakan IP 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.254. Sedangkan apabila kita menggunakan kelas C untuk IP private, itu antara 192.168.00 sampai dengan 192.168.255.254. Itu aturan yang digunakan apabila kita menggunakan IP private di dalam jaringan lokal kita. Nah, temennya IP private ada IP public. Jadi di sini berbeda ya IP private dengan IP public. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang IP private itu hanya dikenali oleh jaringan lokal saja. Sekarang kebalikannya adalah IP public. Jadi di dalam IP public ini, kalau kita menggunakan IP public akan secara otomatis dideteksi oleh jaringan internet atau jaringan global. Jadi IP-IP yang ada di dalam IP public ini sudah diatur oleh peraturan-peraturan global di mana IP-IP tersebut sudah dibatasi. Tidak semua IP dapat digunakan secara publik. Nah, biasanya untuk IP public ini, dia digunakan untuk server, atau bisa juga dia digunakan untuk identitas dari si router. Nah, contoh untuk penggunaan server yang biasanya mengadopsi IP public ini adalah, yang pertama adalah web, atau database server. Nah, biasanya web kan itu menggunakan alamat IP, di mana semua kliennya dapat mengakses web tersebut. Lalu di situ ada mail server. Nah, mail server juga sama, dia menggunakan IP public. Karena IP-IP-nya tidak boleh berubah dan dapat dikenali oleh jaringan internet. Lalu di situ ada DNS server. Nah, DNS server pun sama. Jadi di dalam DNS server itu juga menggunakan
alamat IP publik. Lalu ada server untuk game juga sama. Dia kan biasanya kalau yang suka main game, itu kan ada servernya di mana, atau ID servernya berapa. Nah, itu biasanya juga menggunakan IP publik. Selanjutnya, ini adalah contoh topologi yang digunakan untuk lebih memperjelas apa itu IP private dan apa itu IP public. Jadi di sini, di gambar yang ada di sini, contoh topologinya yang pertama di jaringan lokalnya itu menggunakan IP private. Jadi IP divisi 1, 2, 3, dan 4 tidak akan terdeteksi oleh jaringan internet. Itu yang disebut dengan IP private. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan IP public? Nah, IP public posisinya di sini. Jadi IP public itu akan terdeteksi oleh jaringan internet. Nah, nanti bagaimana cara menghubungkan antara IP public dengan IP private? Nah, itu menggunakan yang namanya adalah NAT. Jadi di sini akan mengubah IP public ke IP private seperti itu. Nah, bagaimana metodenya untuk mengubah antara IP public dan IP private? Nanti akan dijelaskan setelah ini. Jadi untuk selanjutnya, kita lanjutkan untuk di sini ada dynamic IP address dan static IP address. Tadi kita sudah bahas terkait IP private dan IP public. Nah, sekarang bagaimana IP juga ada jenis yang lain, yaitu dynamic IP address dan static IP address. Jadi kalau istilah kita menggunakan dinamik, berarti IP-nya akan berubah. Kalau statik akan terus sama. Nah, ini untuk pengertian IP statiknya. Jadi di sini, IP statik biasanya itu dikonfigurasi secara manual. Ini ya, perlu digarisbawahi bahwa settingnya itu atau dikonfigurasi secara manual. Nah, IP-nya berubah atau tidak? Jawabannya IP itu tidak akan berubah. Jadi akan terus sama selama si administrator itu mengubah alamat IP tersebut. Itu yang disebut dengan IP statik. Nah, bagaimana kalau misal administrator lupa melakukan setting? Contohnya ada laptop A, dia menggunakan alamat IP yang sama dengan alamat IP pada laptop B. Nah, akibatnya akan terjadi konflik alamat IP. Nah, setelah terjadi konflik tersebut, itu tidak akan dapat digunakan di dalam jaringan tersebut. Jadi IP-nya harus berbeda satu dengan yang lainnya. Itu kelemahannya apabila kita menggunakan IP statik. Jadi kita harus benar-benar tahu IP laptop 1, laptop 2, laptop 3 itu berapa. Jadi tidak boleh sama. Dan kebalikannya, ada IP dinamik. Nah, IP dinamik ini kita sebenarnya untuk settingnya lebih simpel. Jadi apabila tadi menggunakan statik kita masukkan secara manual ke dalam laptop-laptop yang terhubung ke jaringan internet. Apabila kita menggunakan IP dinamis, di sini IP-nya akan secara otomatis terisikan di laptop-laptop yang terhubung ke internet. Akan tetapi, apabila kita menggunakan IP dinamis ini harus terdapat perangkat atau harus terdapat konfigurasi di dalam server yang dinamakan dengan DHCP. Jadi apabila di dalam jaringan internet tersebut atau jaringan lokal tersebut ada atau terdapat DHCP server, maka dapat secara otomatis klien-klien yang terhubung ke dalam jaringan tersebut akan diberikan alamat IP. Jadi ini lebih mudah dibanding IP statik tadi. Kalau IP statik tadi kita harus memasukkan alamat IP tersebut secara manual satu persatu dan tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Kalau kita menggunakan IP dinamis atau DHCP, kita tinggal setting di awalnya saja di DHCP servernya. Nanti
klien-kliennya atau laptop atau perangkat yang terhubung ke DHCP server tersebut akan secara otomatis mendapatkan alamat IP. Untuk selanjutnya, di sini ada jenis-jenis NAT. Nah, di sini ada NAT tipe statis, ada dinamis, ada overloading, dan ada overlapping. Akan tetapi di sini, untuk jenis NAT biasanya, itu yang lebih ditekankan atau biasanya yang harus dipahami itu ada dua jenis di sini. Ada tipe NAT jenis statis dan ada tipe NAT jenis dinamis. Nah, biasanya materi-materinya itu terkait itu saja. Tetapi di sini saya akan jelaskan lebih dalam terkait tipe NAT tersebut. Ada overloading dan ada overlapping. Baiklah, kita langsung mulai saja. Untuk jenis NAT yang pertama, jenis yang NAT pertama itu adalah NAT statik. Untuk lebih mempermudahnya, di sini kita langsung bisa melihat di topologi bagian kanan atau di analoginya seperti ini. Jadi NAT statis dia akan menerjemahkan alamat IP private ke alamat IP public, tapi tidak berubah. Jadi tetap sama. Contoh, apabila kita menggunakan IP di lokalnya 192.168.0.1, apabila kita ditranslasikan menggunakan NAT untuk dikenali ke jaringan internet, itu akan berubah menjadi 23, mungkin 203.31.218.208. Jadi contohnya apabila kita menggunakan jaringan lokal atau menggunakan IP 192.168.0.1 dan akan terhubung ke internet, dia akan secara statis, akan secara permanen, seperti itu bisa dibilang seperti itu, menggunakan alamat IP 203.31.218.208. Nah, bagaimana dengan alamat IP yang lain? Contoh di klien kedua, yaitu menggunakan 192.168.0.2. Apabila dia akan terhubung ke jaringan internet, dia menggunakan NAT, dia akan diubah alamat IP tersebut, ini ya, alamat IP ini, menjadi 203.131.218.209. Nah, di situ akan secara otomatis berubah menjadi alamat IP public itu. Dari sini ke sini. Dan yang ketiga, contoh ada 3 klien. Kita menggunakan 192.168.0.3. Pada saat terhubung ke internet, ada NAT-nya di situ di dalam router, akan diubah menjadi 203.31.218.210. Nah, jadi prinsipnya untuk NAT jenis statis ini, biasanya atau lebih mudahnya itu ada tabelnya. Tabel untuk menentukan IP private berapa, itu akan diubah ke IP public berapa, dan itu akan terus sama secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan NAT statis. Tetapi apabila kita menggunakan NAT statis di sini, itu akan bisa dikatakan lebih boros IP public. Sedangkan yang kita tahu IP public itu tidak gratis diberikan ya, tetapi IP public itu biasanya disewakan, diberikan dengan jasa sewa. Jadi contohnya kita menyewa alamat IP tertentu gitu ya, untuk dapat dijadikan dengan digabungkan dengan private network-nya. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit, nah bagaimana apabila kita menggunakan jaringan IndiHome gitu? Kita kan menggunakan alamat IP yang banyak, contohnya di dalam satu ruangan atau satu rumah, ada sekitar 10 orang. Tetapi kita harus connect ke internet semuanya. Apakah kita memiliki alamat IP public sebanyak 10 itu? Jawabannya tidak. Kita menggunakan hanya satu alamat IP public saja. Dan itu diberikan oleh
pihak IndiHome dan akan terus diacak terus-menerus. Jadi, akan terus berubah IP publik yang kita gunakan. Itu seperti itu. Nah, apabila kita akan menyewa, contoh, saya punya IndiHome di rumah, lalu saya kepingin menyewa IP publik. Nah, beda cerita kalau seperti itu. Berarti kalau kita menyewa IP publik, berarti kita akan menggunakan alamat IP publik itu secara terus-menerus. Tidak akan berubah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada NAT dinamis. Jadi pasti ya berbeda, dari namanya saja sudah kelihatan kalau statik itu akan terus sama, terus-menerus seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan NAT dinamis, di sini berbeda dengan statik tadi. Jadi kalau statik, contohnya tadi kan alamat IP A keluarnya alamat IP B dan terus sama seperti itu. IP yang digunakan akan terus itu saja. Tapi berbeda dengan dinamis. Dinamis di sini sebenarnya lebih mudah dan lebih relatif aman sebenarnya untuk penggunaan di jaringan. Jadi kalau di dalam jaringan yang terkoneksi atau terhubung menggunakan NAT dinamis di sini, contohnya di private network-nya ada IP ini, 3 ini. IP publiknya kita menggunakan 3 juga ini. Nah, kalau tadi di statik, alamat IP yang atas ini akan menggunakan alamat publik yang atas juga, contoh seperti itu. Dan yang kedua juga menggunakan alamat IP publik yang kedua juga. Yang ketiga akan menggunakan alamat IP publik 3 juga. Dan itu disetting secara terus-menerus sama seperti itu. Nah, bagaimana dengan dinamis? Kalau dinamis itu berbeda. Jadi dinamis akan terus-menerus diacak. Jadi contohnya alamat IP 192.168.0.1 itu menggunakan alamat IP publik mana? Nah, itu akan terus diacak terus-menerus. Bisa alamat IP yang atas, bisa yang tengah, bisa yang bawah. Nah, seperti itu. Akan terus diacak secara terus-menerus. Itu bedanya dengan IP statik tadi. Jadi sebenarnya untuk IP apabila kita menggunakan NAT dinamis, itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah digunakan, lalu lebih aman. Apabila ada yang contohnya menyerang menggunakan IP public A gitu, itu belum tentu IP private-nya juga A juga gitu. Atau IP private-nya menggunakan IP yang dituju, bisa juga sudah berganti. Itu bedanya apabila kita menggunakan NAT dinamis. Untuk jenis yang selanjutnya adalah overloading NAT. Jadi overloading NAT di sini memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik saja. Jadi di sini ada beberapa klien atau banyak klien yang terhubung ke jaringan internet, tapi dia hanya memiliki satu IP publik saja. Nah, analoginya seperti yang tadi adalah IndiHome. Pada saat kita di dalam jaringan IndiHome di rumah, ada contohnya ada 3 klien atau 3 orang yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan di dalam IndiHome itu hanya memiliki satu alamat IP publik saja. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini, kita menggunakan overloading NAT. Di sini menggunakan alamat satu IP publik saja, tetapi dibedakan portnya. Nah, analoginya seperti pada gambar di sini. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada di jaringan IndiHome ada 3 host. Nah, semuanya akan terhubung ke jaringan internet. Nah, bagaimana solusinya? Contohnya, jadi di host pertama itu menggunakan 192.168.0.1 di port 3000. Pada saat dia terkoneksi ke internet, dia menggunakan IP publik yang satu itu, contohnya 203.131.218.100 dengan port 3000. Lalu untuk host yang kedua menggunakan port 1500. Pada saat dikirimkan ke internet, dia menggunakan alamat IP yang sama, tapi portnya 1500. Untuk host yang ketiga juga dia menggunakan port 3970.
Di jaringan internet, dia juga lagi-lagi sama menggunakan alamat IP publik tersebut, tetapi portnya diubah. Jadi contohnya 3970, seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan jaringan yang sama, atau menggunakan alamat IP publik yang sama, tetapi portnya berbeda, apakah itu akan terjadi yang namanya konflik? Nah, jawabannya adalah tidak. Walaupun dia menggunakan IP yang sama di dalam jaringan tersebut, jaringan IP publik tersebut, tapi portnya berbeda satu dengan yang lainnya, itu tidak akan terjadi konflik dan tidak akan terjadi masalah di dalam pengiriman paket-paket data. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini menggunakan overlapping sekarang. Nah, overlapping itu gimana sih? Jadi overlapping itu apabila di dalam sebuah jaringan, di jaringan private dan jaringan IP publiknya menggunakan IP publik, itu memiliki alamat IP yang sama. Contohnya di sini ada 171.68.200. Nah, untuk yang device router ini menggunakan titik 48. Tetapi di dalam jaringan IP publik itu menggunakan alamat IP yang sama. Contohnya 171.68.200.48 juga. Nah, bagaimana? Kita menggunakan jenis NAT yang selanjutnya adalah overlapping NAT. Nah, di sini apabila dia menggunakan alamat IP yang sama, di situ tidak akan terjadi konflik. Karena di sini ada gateway-nya, ada jedanya. Nah, di gateway ini yang diisi atau berisikan dengan overlapping NAT. Sehingga dia akan mengenal, oh ternyata IP private-nya ini, IP publiknya ini. Tapi kok sama? Nah, yang membedakan itu adalah di konfigurasi di gateway-nya. Dia akan secara cerdas akan membedakan antara IP yang berada di private dan IP yang berada di public, sehingga tidak terjadi konflik seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah lain di dalam chain di mikrotik. Apabila kita pada saat setting mikrotik itu ada chain di NAT-nya. Itu ada DS-NAT atau DNAT dan ada S-NAT gitu. Jadi kalau DNAT itu biasanya disebut dengan Destination NAT atau Destination Network Address Translation. Di sini fungsinya untuk meneruskan paket data dari public menuju private. Nah, biasanya DNAT ini atau Destination NAT ini biasanya digunakan apabila kita setting di dalam jaringan kita terdapat server yang dapat diakses oleh jaringan internet. Itu biasanya disetting menggunakan DNAT. Nah, bagaimana kalau SNAT? Nah, SNAT ini yang biasanya kita setting di dalam jaringan mikrotik atau router mikrotik. Biasanya disebut dengan Source Network Address Translation atau Source NAT. Nah, di sini untuk mengubah alamat IP address dari private ke public-nya. Jadi, intinya kalau Destination NAT itu akan tujuannya dari luar menuju ke jaringan lokal kita. Kalau SNAT-nya akan menerjemahkan atau memberikan atau men-setting antara jaringan lokal kita menuju ke jaringan internet. Jadi seperti itu. Itu perbedaan antara DNAT dan SNAT di dalam chain mikrotik. Nah, selanjutnya fungsi NAT. Apa itu fungsinya? Fungsinya dari NAT itu, jadi yang pertama melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh ISP. Karena IP publik itu bisa dikatakan lumayan mahal dan itu harus sewa, makanya untuk menghemat biaya, untuk menghemat IP-nya, kita biasanya menggunakan NAT. Lalu selanjutnya di situ untuk meminimalisir adanya duplikasi alamat IP di dalam jaringan.
Jadi kalau apabila ada duplikasi alamat IP di dalam jaringan yang berbeda, itu akan diubah menggunakan NAT juga. Jadi menggunakan prinsip yang dinamakan dengan overlapping tadi. Lalu untuk yang fungsi yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan IP kembali. Jadi apabila di dalam jaringan itu ada IP yang diubah, IP private-nya contoh, itu tidak akan mengubah jaringan secara keseluruhan. Itu hanya di jaringan lokalnya saja. Karena di situ ada NAT di tengah-tengah antara jaringan lokal ke jaringan internet. Yang selanjutnya menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Jadi yang penting itu ada NAT-nya, dia lebih fleksibel untuk digunakan atau dilakukan konfigurasi apabila ingin terhubung ke internet. Yang terakhir, melakukan peningkatan keamanan ya dalam sebuah jaringan. Karena IP akan ditranslasikan atau ditranslate gitu antara IP private ke public. Jadi belum tentu juga alamat IP public A ternyata menuju ke klien A. Kan belum tentu seperti itu. Bisa diubah, bisa secara otomatis berubah. Nah, biasanya kalau pengubahan itu akan meningkatkan kualitas keamanan dari sebuah jaringan tersebut. Nah, ini untuk cara kerjanya. Jadi nanti ada IP yang masuk ke router yang ada NAT-nya gitu ya, sudah dikonfigurasi dengan NAT-nya. Itu akan dimasukkan ke tabel NAT. Jadi IP-nya berapa di dalam lokalnya, nanti keluarnya IP-nya berapa, lalu diteruskan ke jaringan internet. Jadi biasanya kalau kita settingnya, oh ternyata lupa tidak setting NAT. Apa akibatnya? Biasanya tidak terkoneksi ke jaringan internet. Biasa indikasinya seperti itu. Jadi apabila tidak terkoneksi ke jaringan internet, berarti apa masalahnya? Biasanya di NAT-nya. Demikian untuk materi NAT yang sudah kita bahas dari awal sampai dengan akhir ini.